Hai semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Dasilva Raditya. Di video kali ini saya ingin kasih ide atau menu apa sih yang saya masak untuk hari ini. Yang pertama, di sini saya ingin bikin bobor bayam. Nah, kita akan menghaluskan bumbunya dulu ya. Bumbu halusnya ini terdiri dari 5 siung bawang merah, kemudian ada 3 siung bawang putih, serta 1 sendok teh ketumbar bubuk. Kalau misalkan nih teman-teman, ketumbar bubuknya ini diganti dengan ketumbar yang bulat-bulat juga boleh. Kemudian tambahkan minyak secukupnya, kurang lebih sekitar 5-6 sendok makan. Jadi ini jangan ditambahin dengan air ya, karena ini bahan-bahannya atau bumbu-bumbunya ini belum matang. Kalau misalkan ditambahin dengan air, nanti aromanya itu kayak nyengak gitu loh. Jadi kurang harum, hilang untuk harumnya itu. Oke, kita halusin aja menggunakan chopper Mitsubishi CH200 seperti ini. Kemudian kalau udah halus, ini akan kita sisihkan terlebih dulu. Kurang lebih nanti hasilnya akan seperti ini. Oke, kita sisihkan dulu. Kemudian lanjut untuk bikin goreng tempe. Nah, ini tempenya saya hanya menggunakan setengah papan tempe aja. Untuk tempenya ini hanya diiris seperti biasa aja. Kalau misalnya ingin lebih tebal juga boleh, tipis juga boleh, terserah aja deh. Untuk chopping board dan pisaunya ini saya menggunakan dari Stain Cookware. Jadi warnanya cantik banget kayak gini. Kemudian kalau udah selesai untuk memotong tempenya, di sini saya menggunakan bumbu marinasi tempe kayak gini. Kemudian saya masukin aja tempenya, saya tuang bumbunya, kemudian saya tambahin air. Sebenarnya sih kalau misalkan ingin lebih mudah, jadi bumbunya dituang dulu, kemudian dikasih air sedikit. Setelah itu diaduk rata, lalu masukin tempenya. Tempenya udah saya bumbuin seperti ini, kemudian langsung aja di sini saya goreng. Untuk menggorengnya, kita panasin aja minyak secukupnya. Ini saya menggunakan fry pan dari Stain Cookware. Lalu kita tunggu aja hingga minyaknya panas. Sambil menunggu minyaknya panas, di sini akan kita tumis dulu untuk campuran bobor bayamnya. Saya akan goreng segenggam teri seperti ini. Saya gorengnya nggak terlalu matang, Saya di sini gorengnya juga nggak terlalu matang, nggak terlalu sampai kering banget. Jadi nanti terinya ini sampai dia udah mulai kekuningan gitu, udah langsung saya angkat. Sambil nunggu terinya ini agak mulai kekuningan dengan api sedang ke kecil, kita lihat dulu minyak untuk menggoreng tempenya. Nah, di sini kalau udah panas minyaknya, langsung aja masukin tempenya. Kemudian kita lihat lagi terinya, kalau udah seperti ini, langsung aja bisa kita angkat, lalu kita sisihkan. Nah, kurang lebih kayak gini, jadi dia nggak terlalu kering banget. Kalau udah selesai, kemudian langsung aja di sini ini bumbu halus yang udah kita halusin tadi ya. Kemudian ini langsung aja kita masukkan atau kita tumis dulu. Untuk menumisnya ini saya menggunakan api sedang ke kecil dan minyaknya sisa dari menggoreng teri tadi. Jadi nggak usah ditambah, nggak usah dikurangin lagi. Karena bumbu halusnya tadi juga udah ditambahin dengan minyak ya. Kemudian kalau udah harum, jangan sampai kering ya untuk bumbu halusnya. Kita tambahin aja bahan berikutnya, yaitu 2 lembar daun salam dan 1 ibu jari lengkuas. Kita tumis-tumis bentar sampai aromanya keluar. Kemudian kita tambahkan air sebanyak 1 liter. Sambil kita biarin ini mendidih, jangan lupa kalau kita tadi goreng tempe ya. Jadi tempenya langsung aja bisa kita angkat di sini. Untuk bumbu marinasinya tadi saya tidak menggunakan 1 bungkus penuh ya. Jadi untuk setengah papan tempe saya menggunakan setengah bungkus bumbu. Kita masukin aja semuanya di sini. Kita goreng kayak biasanya ya. Kemudian kalau udah mendidih, untuk bobor bayamnya kita tambahin aja bahan-bahan berikut, yaitu setengah sendok teh merica bubuk, kemudian garam bisa sesuai selera aja, kemudian gula pasirnya tambahin juga sesuai selera. Lalu tambahin 1 bungkus santan kental instan. Kalau misalkan ingin menggunakan 2 juga nggak apa-apa. Kalau di sini saya menggunakan 1 aja udah cukup, biar nggak terlalu banyak santannya ya. Kemudian kita aduk rata aja. Setelah itu kita tambahin juga kaldu bubuk ayam kayak gini. Kalau misalkan mau ditambah kaldu bubuk sapi juga nggak masalah, sesuai selera aja.
Kita biarin dia sampai mendidih sebentar. Kemudian kalau udah mendidih, baru kita masukkan 2 ikat bayam yang udah kita potong-potong seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini, kemudian langsung aja kita aduk supaya dia benar-benar matang semuanya ya. Jadi jangan ditungguin sampai tenggelam sendiri. Kita aduk aja sambil kita tenggelamin biar semuanya matang merata. Kemudian masukin aja terinya. Setelah itu kita akan aduk lagi. Kita masak sebentar sampai si bayamnya ini matang. Kemudian di sini ada sisa telur puyuh ya, cuma 3. Jadi langsung aja saya masukin ke sini. Setelah selesai, kita bisa koreksi rasa terlebih dulu. Kalau kurang apa bisa ditambahin sesuai seleranya aja ya. Nah, kalau udah selesai bubur bayamnya, dia kurang lebih seperti ini. Kan udah mendidih juga. Kemudian langsung aja kita matikan, kemudian kita sisihkan dulu. Nah, di sini ada ikan keranjang. Saya bumbuin dengan sisa tempe tadi ya. Ini karena menggoreng tempe jadi minyaknya kotor banget kayak gini. Jadi akan saya saring terlebih dulu seperti ini. Kalau udah kita saring, kita gunain lagi. Masih aja ada yang lolos ya. Jadi kalau dituang ke wadah, ternyata masih ada yang tertinggal di fry pan-nya. Tapi nggak apa-apa, kita saring lagi aja. Yang penting nggak terlalu banyak yang kotor. Kemudian kita goreng aja ikan keranjangnya seperti ini. Nah, ikan keranjangnya ini memang saya kupas aja bagian kulitnya. Biasanya kalau nggak dikupas, saya agak gatal di bagian atas itu. Kalau saya bilangnya lak-lakan ya, di bagian atas itu, di bagian atas mulutnya. Nah, kalau udah digoreng seperti ini, kita sisihin dulu. Kemudian lanjut, di sini saya ingin membuat dadar telur. Nah, untuk dadar telurnya ini saya menggunakan 5 batang daun bawang. Kemudian saya iris tipis-tipis kayak gini. Mulai dari batangnya, kemudian daunnya juga saya potong-potong aja seperti ini. Kalau udah selesai, kita potong-potong seperti ini. Kemudian kita masukin aja ke wadah ini. Setelah itu di sini ada 5 siung bawang merah, kita iris tipis-tipis kayak gini. Kalau udah selesai, kemudian ini bawang merahnya bisa kita campurin ke daun bawangnya. Setelah itu kita tambahkan 2 sendok teh tepung beras. Kemudian bisa kita aduk rata. Setelah itu kita tambahkan bahan berikutnya, yaitu kaldu jamur. Di sini saya menggunakan 1 sendok teh kaldu jamur. Kemudian tambahkan garam. Ini untuk 1 butir telur garam ya. Kebetulan saya akan menggunakan 3 butir telur, jadi langsung aja saya masukin sebanyak 3 kali seperti ini. Tambahkan merica bubuk kurang lebih sekitar setengah sendok teh. Di sini untuk telurnya saya menggunakan 1 telur bebek dan 2 telur ayam. Kalau udah kita ceplokin ke dalam sini, kita pecahin, kemudian bisa kita aduk rata aja. Kalau udah tercampur rata seperti ini langsung aja bisa kita goreng. Nah, di sini untuk menggorengnya saya tuang minyak agak lumayan banyak ya. Kemudian saya biarin panas. Kalau udah panas baru nih bisa kita goreng untuk telurnya. Nah, di sini gorengnya sedikit-sedikit juga boleh atau langsung semuanya juga boleh. Nah, kalau udah selesai kita goreng, kemudian ini udah siap untuk kita sajikan. Nah, ini dia menu pagi ini. Ini ada bubur bayam, kemudian ada sambal cumi asin. Ini bisa disimpan di dalam kulkas. Jadi bikinnya praktis banget. Kita nggak harus berkali-kali bikin. Kemudian ada ikan keranjang yang udah dibumbuin dan digoreng seperti ini. Kemudian ada telur dadar dan juga tempe. Nah, gimana teman-teman? Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung aja yuk kita cicipin. Assalamualaikum, selamat makan. Ini nasinya, kemudian kita ambil sayurnya. Nih sayurnya. Kemudian saya mau ambil tempe. Habis itu saya mau ambil ini. Saya pengen muter nih ikannya. Ini ikan. Terus sama ini cumi. Sambal cuminya super wow. Ini pakai kuahnya dulu, pakai sayurnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantul. Kita tambahin tempe. Sebenarnya kalau kayak gini saya tuh lebih suka makan pakai tangan.
Kita kasih cumi. Ini cuminya. Kita makan. Selamat makan. Oke, segitu dulu untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa cobain bikin menu harian ini di rumah. Ini simple banget, semoga bermanfaat juga. Jangan lupa share video ini ke sosial media teman-teman, biar semuanya dapat ide untuk masak hari ini. Jangan lupa juga tonton video saya yang lainnya. Siapa tahu video saya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.